Jadi, apakah ada yang ingin kalian tanyakan mengenai materi yang saya jelaskan? Tidak? Juru kamera, apakah? Alhamdulillah tidak ada. Ada yang menanyakan? Baiklah. Kita masuk ke sesi tanya jawab dari saya ya. Oh, saya lupa, saya hampir lupa. Kelebihan tadi kan kita sudah membahas mengenai tugas kawin protokol ya. Yeah. Kelebihannya dia banyak dipakai, oleh orang-orang. Tapi kelemahannya itu tadi kan mengenai masalah-masalah yang saya jelaskan tadi. Nah, lalu kalau tugas kawin protokol ini dia menawarkan protokol yang seperti ini. Dia menawarkan tambahan step untuk menghindari masalah yang tadi ada di tugas kawin protokol. Nah, apakah kalian tahu tugas kawin ini apakah sering digunakan atau tidak? Jarang dengar kan? Alasannya kenapa? Kenapa orang jarang menggunakan tugas kawin ini? Tugas kawin protokol ini. Yang pertama karena dia itu mahal. Dan yang kedua, lebih kompleks lagi nih. Lebih kompleks kan dibandingkan dengan tugas kawin protokol. Makanya tugas kawin ini jarang digunakan. Bukan tidak ada yang menggunakan. Seperti itu, jarang digunakan. Nah, setelah saya rasa sudah lengkap ya materi yang saya jelaskan. Langsung saja, karena tadi tidak ada yang ingin bertanya, maka saya akan bertanya. Siap? Saya mulai dengan pertanyaan dasar. Kira-kira saya boleh dulu? Nah, yang pertama, apa itu komit? Ya. Komit adalah statement akhir yang menyatakan bahwa transaksi yang dilakukan itu telah sukses. Bahwa transaksi yang telah dilakukan itu Sukses atau berhasil. ya. Saya mencoba untuk menambahkan seperti yang dijawab oleh saudara Sandra tadi. Komit itu statement akhir dari suatu transaksi yang menunjukkan bahwa transaksi itu telah komplit atau selesai, di mana transaksi itu akan di-lock dan datanya akan disimpan secara permanen sehingga bisa dilihat oleh semua partisipan. Ya, benar sekali. Jadi komit itu merupakan langkah akhir atau bisa dibilang dengan komit itu record dalam database itu terupdate. Kalau nggak ada komit, tidak terupdate kan? Nah, seperti itu. Jadi dalam transaksi komit itu merupakan langkah akhir untuk mengupdate database. Jelas ya? Jawaban dari saudari Santi dan Eva tadi. Kemudian pertanyaan yang kedua, coba beri saya alasan mengapa pada tugas kawin protokol, mengapa koordinator itu bisa berada pada step abort. Ya, kalau bisa dilihat di gambar itu, kapan koordinator berada di step abort, yaitu ketika dia menerima respon abort dari salah satu atau dari seluruh partisipan, maka dia akan berada di step abort. Ya. Ada lagi yang ya? Ini saya agak bingung masalah abort tadi. Jadi alasan koordinator melakukan abort apabila ada salah satu partisipan yang abort itu apa? Kayak gimana? Oh, maksudnya kalau misalkan ada 4 partisipan, salah satunya merespon dengan abort, yang lainnya merespon komit. Mengapa koordinator mengabort transaksi itu? Ada yang bisa menjawab lagi? Iya. Jelas sih kan kalau di komit protokol ini kan dia itu di distributed database, dia itu kan menggunakan asset transaction.
Nah, ada yang namanya atomicity kan. Nah, atomicity itu berapapun banyaknya transaksi itu harus merupakan satu kesatuan di mata user nanti hasilnya itu. Makanya kita itu membutuhkan satu jawaban yang pasti. Kalau emang benar-benar eksekusi semua, kalau enggak ya enggak sama sekali gitu. Jadi all for none. Nah, ini jelas sekali ya yang seperti yang disampaikan oleh saudari Bunda tadi, bahwa dalam tugas komit protokol ini atau dalam komit protokol itu kita kan menganut pasif. A itu atomicity, berarti semua atau tidak sama sekali. Nah, berkaitan dengan itu, coba saya analogikan seperti ini. Misalkan kalian partisipan. Anda partisipan 1, 2, 3, 4. Anda merespon koordinator dengan ready message, kemudian Anda dengan about message, Anda dengan ready message. Nah, bukan seperti itu, salah. Maksud saya, Anda about message, kemudian Anda commit message, Anda about message. Seperti itu. Anda siap untuk di commit, sementara Anda memilih untuk about. Anda siap untuk di commit. Apa yang akan dilakukan oleh koordinator? Iya. Ini tidak siap. Nah, ini about, commit, about. Tadi kan kasusnya di antara 4 partisipan, salah satu about, maka semuanya akan di about. Nah, kalian 4 partisipan, salah satunya commit, sementara kalian yang lain about. Apa yang akan dilakukan oleh koordinator mengenai atomicity tadi? Ya? Kalau menurut saya sama seperti yang aku tadi, kan itu semua atau tidak sama sekali. Jadi kalau salah satu komit itu masih sama saja dengan menjadi about ya begitu, menjadi seperti itu. Nah, kan tadi katanya kalau salah satu about, semua about. Kenapa kalau salah satu komit semuanya tidak di komit, tetap about? Ada yang bisa jawab? Karena kalau nggak semua komit, ini nggak sama sekali gitu kan prinsipnya. Kalau nggak semua komit, jadi tidak sama sekali. Jadi kalau cuma satu komit ya sama sekali. Ya, jelas ya? Sepertinya sudah mantap pemahamannya mengenai komit dan about. Bagaimana? Juru kamera? Alhamdulillah, insya Allah ngerti. Baik, sudah sangat jelas ya mengenai komit dan about tadi. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa perbedaan two-phase commit protokol dengan three-phase commit protokol? Iya? Saya akan mencoba untuk menjawab perbedaan antara two-phase commit dengan three-phase commit seperti yang masih ada pada gambar. Pada three-phase commit itu terdapat keyword commit yang bertujuan untuk memberitahu partisipan gambaran respon apa yang akan diberikan oleh koordinator, bisa berupa commit atau abort, meskipun belum dilakukan commit secara global pada semua partisipan. Ya, benar sekali ya. Jadi perbedaan antara two-phase commit protokol dengan three-phase commit itu, kalau dari diagramnya, bedanya ada step tambahan di sini. Jadi dari step ini kan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, koordinator itu memberi semacam gambaran kepada partisipan bahwa dia itu akan memberikan keputusan seperti apa, commit kah, abort kah, gitu. Jadi partisipan itu tahu sebelum keputusan itu dieksekusi, gitu. Sebelum di commit semua atau di abort semua, gitu. Dia sudah tahu dia bakal dikatakan istilahnya. Oke, sudah jelas ya? Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mengenai kegagalan pada koordinator di two-phase commit protokol. Bagaimana
cara mengatasi kegagalan yang terjadi pada koordinator di fase 1 tugas kami protokol. Ya. Jadi yang dilakukan untuk mengatasi hal itu, jadi partisipan harus memilih koordinator baru di antara partisipan itu. Apabila sudah terpilih koordinator baru, maka selanjutnya proses bakal diulang dari fase awal lagi. Jadi koordinator yang baru itu akan mengulang proses awal seperti yang dilakukan koordinator sebelumnya. Kalau partisipan ini terjadi kegagalan juga, maka bakal begitu seterusnya, bakal cari koordinator baru diulang dari fase awal. Kalau terjadi kegagalan lagi, koordinator baru lagi, sampai seterusnya, sampai pindah sampai berhasil sampai habis. Nah, tadi kan Anda mengatakan bahwa apabila koordinator gagal pada fase 1, maka partisipan itu harus memilih koordinator baru, ya kan? Bagaimana cara mereka memilih koordinator baru? Oh, ada banyak cara. Sebenarnya ada banyak algoritma, tapi salah satu yang sudah saya ketahui itu ada namanya Boolean algorithm. Apa guna Boolean algorithm? Jadi dia bakal mencari koordinator, ya kayak tadi dia mencari koordinator baru dari partisipan, start lagi dari awal, cari lagi. Kalau ada kegagalan koordinator yang baru itu dia cari lagi, partisipan yang sisa cari lagi, ulang lagi dari fase awal. Kalau koordinator itu gagal lagi, ada lagi fase awal lagi, cari lagi. Ya. Jadi partisipan tuh dibully. Bukan itu. Baiklah, yang lain, apa yang lain sudah paham mengenai kasus koordinator gagal di fase 1 ini? Oke ya, sudah jelas. Pertanyaan yang terakhir, mengapa 3-phase commit protocol itu jarang digunakan? Iya, judul kamera. Mengapa 3-phase commit itu jarang digunakan? Karena berdasarkan penjelasan saudari Ece tadi yang hampir terlupakan, bahwa 3-phase commit itu lebih mahal dan lebih kompleks. Jadi banyak user atau developer itu lebih baik menggunakan 2-phase commit. Protokol. Ya. Ya, mungkin DB designer. Ya, DB designer. Maybe. Oke, baiklah. Sudah jelas ya, benar sekali apa yang dikatakan oleh juru kamera kita yang dari tadi diam, bahwa 3-phase commit protokol ini jarang digunakan, bukan tidak digunakan ya, saya garis bawahi lagi, bukan tidak ada yang menggunakan, itu jarang digunakan. Karena apa? Karena dia lebih kompleks. Bisa dilihat dari diagram ini saja teman, lebih kompleks kan dibandingkan dengan 2-phase commit protokol, lebih sederhana. Lalu 3-phase commit ini juga mahal, ya, seperti itu. Makanya jarang orang menggunakan 3-phase commit protokol. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa masing-masing jenis kedua jenis commit protokol ini masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Baiklah, ada lagi yang ingin ditanyakan? Atau masih ada yang belum jelas? Dari wajah-wajahnya sepertinya tidak ada. Baiklah, langsung saja kita ke kesimpulan pembahasan kita pada hari ini. Yang pertama, commit protokol itu terdiri atas dua jenis. Yang pertama apa? 2-phase protokol, kemudian yang kedua 3-phase. protokol. Nah, 2-phase protokol tadi memiliki berapa masalah? Partisipan memiliki 2, koordinator memiliki 2, berarti ada 4 masalah yang terjadi dalam 2-phase commit protokol. Nah, kalau 3-phase commit protokol yang kita ketahui saat ini jarang digunakan karena mahal dan lebih kompleks. Baiklah,
dan dua-duanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya, saya kira itulah kesimpulan yang dapat yang kita dapatkan hari ini mengenai materi kita, yaitu komit protokol. Semoga pembahasan dan diskusi kita hari ini dapat masuk ke otak kita, bisa kita ingat, bisa kita terapkan. Kemudian jika ada kekurangan dalam penyampaian materi saya hari ini, ada kekurangan, ada kurang jelas atau kurang lengkap, saya mohon maaf. Saya akhiri diskusi kita hari ini dan mengucapkan alhamdulillah. Dari Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.